Kopdis di tiap kabupaten masing-masing. Jangkajati yang menaungi 37 kabupaten kota. TKSK di kabupaten, organi profesional atau psikolog, dokter, Onakes atau LBH. Dari sana. Begitu. Mungkin ada tambahan, Mbak? Oh iya, karena jamnya lah. Basisnya untuk pemberdayaan masih ada lagi. Adakah kelompok basis yang memang penting untuk diberdayakan selain itu? Selain Kopdis di tiap kabupaten, Jangkajati di 37 kabupaten kota yang menaungi 37 kabupaten kota TKSK. Di mana? Nanti Oh, di profesional. Berarti rekamnya dipakai YouTube langsung. Ada lagi? YouTube. Cukup? Wah, masih kita bisa. Aku mikir memorinya berapa banyak. Ada semangat, Bu. Berarti Di ini sini langsung dihapus gitu aja. berarti kalau dihapus dihapus. Iya, nanti galeri HP dihapus gitu. Tapi kalau ini bisa di-download kan? Apa, Bu? Kayaknya ya bisa. Alasan lingkungan hidup. Itu bisa dimasukin. Ya cuma tapi kameranya Itu kan kan kualitasnya rendah. misalnya kemarin yang berhubungan dengan perubahan iklim. Yang penting kan audionya Kemudian kan. dengan Yang penting bencana suaranya dan itu kan sebagainya. kita Itu play kan bisa pada saat dimasukkan. pembelajarannya apa kan yang lain bisa dengar gitu loh teman-teman suara. Silakan. Kalau yang di bagian kesenjangan di layanan kayaknya untuk difabel itu ada biaya ya. Nah itu mungkin apakah termasuk kesenjangan misalnya Maksudnya biayanya nanti mungkin materi mahal punya juga. detail untuk pembelajaran. Kayak suara-suara Juga terapi. Mungkin ada jangka waktu hanya 6 tahun saja berhenti yang gratis. Selanjutnya kalau mau dilanjutkan terapi biasanya harus berbayar dan mahal. Mungkin itu kesenjangan juga. Pak Ismail bertanya, ternyata ini ya. Silakan teman-teman. Siap-siap jawab. Alat bantu caranya tadi juga belum di sini ya. Alat bantu belum disinggung. Iya, karena masih banyak teman-teman disabilitas yang Alat bantu yang tiga merata itu sudah disebut. termasuk alat bantu dengar, kemudian kursi roda. Kursi roda selama ini yang didebatkan oleh teman-teman kan banyak kan kursi roda yang Alat bantu sudah ya? Ya, sudah ada alat bantu yang tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke. Masih gitu. Boleh Klaten. Tadi Pak Ismail Masa mau 100? saya kira bisa diusulkan ke pemerintah ya soal jaminan kesehatan bagi teman-teman yang disabilitas. Kalau di Jogja ada jam khusus, saya kira mungkin Jawa Tengah bisa menggunakan apalah gitu jaminan kesehatan untuk teman-teman yang disabilitas. Jadi difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah. Alat bantu, terapi dan yang lain-lainnya. Seperti salah satu contoh kalau di Sleman itu mempunyai peraturan daerah tentang jaring pengaman sosial. Nah, jaring pengaman sosial di situ ada membiayai tentang alat bantu apapun yang dibutuhkan oleh sesuai dengan ragam disabilitas. Kemudian memfasilitasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas kayak gitu. Jadi di Sleman itu sudah punya peraturan bupati yang bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang disabilitas. Cina aja kalau dokter. Nah, rumah aman ini yang menjadi bias kadang-kadang saya menjadi heran juga ada DP3A itu kalau mempunyai rumah aman baru ini malah meresmikan banyak orang aja di rasido rumah aman. Karena diketahui oleh banyak orang loh. Kudunya kan itu harus rahasia, tapi nek apa gawe rumah aman baru malah ngundang siapa-siapa wartawan tahu, hayya jadi nggak bisa jadi rumah aman. Tidak aman tadi. Karena pelaku kan datang ke situ dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan. Jadi soal pemahaman rumah aman itu juga perlu diluruskan dan
DP3A mungkin para pejabat yang ada di sana harus paham bahwa rumah aman itu adalah harus rahasia. Rumah aman yang dirahasiakan. Rumah aman terus ya. Bukan rumah aman. Analisis kesenjangan di bawah rata-rata layanan rumah aman. Sebetulnya kalau layanan pengaduan itu sudah nempel di ULD ya Mbak. Kayak misalnya di kepolisian, kami sudah bekerjasama dengan, kalau di Jogja dengan Polres Sleman, itu kita ada MOU dengan mereka gitu. Jadi di unit PPA-nya sana itu dia sudah harus untuk kebutuhan disabilitas itu apa. Jadi dia harus menyediakan itu, orangnya juga harus kita latih, kita memberikan capacity building kepada UPT PPA di sana, dan kemudian yang di depan itu apa Mbak namanya? Di depan itu juga harus kita latih tentang etika berinteraksi. Kemudian kita juga fasilitasi alat bantu karena memang Polres waktu itu wah aku belum punya, ya udah tak kasih begitu. Artinya ketika ada teman penyandang disabilitas yang memang kesulitan akan mengurus di kepolisian itu, tidak harus korban kekerasan, tapi siapapun penyandang disabilitas yang akan berurusan dengan Polres begitu langsung bisa dibantu dengan alat bantu yang disediakan di sana. Oke. Kita. Layanan front office ya. Ini enggak. Itu harus dikasih. Saya yang Oke. Iya. Sudah untuk yang kelompok 4 hab rehab, pemberdayaan dan hab rehab cukup? Bungkus? Selanjutnya kita kurang 2 kelompok. Kelompok 5 belum ya? 2 belum. Masih. Oh 2. 2 dulu. Ayo Kak, aku mendukungmu dari Sudah. 4, 3, 2, 3. Di 3. Tiga nih paling tinggi. Tiga, 2. Oke. 2 silakan. Enggak apa-apa. Kita Pak Taiwan lagi. ya sing kan masih kita gitu. Siapa sih? Kelompok 3 Pak Ismail. orangnya kurang 1 minta kelompok lain. Pak Popoy tak kandani pokoknya. Laporkan hasil diskusi dari Ketua Lingkungan untuk yang menyikapi untuk lingkungan atau apa tadi itu akan puas. Nanti kita akan terangkan di sini, mungkin nanti hasil dari diskusi dua kurang atau kurang pas maupun kurang lengkap mohon dikoreksi. Mungkin untuk yang kita libatkan dalam auditnya itu SHG, KDD kelompok difabel desa, Karang Taruna, lansia, kelompok anak, PKK, dan ULD PB, ULD ini pelayanan disabilitas penanggulangan bencana yang untuk data fasilitasi umum dan layanan umum yang berada di Jawa Tengah, contohnya halte bis, rumah sakit, kantor dinas, kantor kelurahan atau desa, bank, sekolahan, hotel, rumah makan yang belum menyediakan akses disabilitas bagi disabilitas seperti adanya pelengsengan maupun RAM. Mungkin ada tapi belum memenuhi syarat standar. Mungkin cuma ada tapi masih mengancam yang pengguna kursi roda. Dan seperti itu ya, contoh masih banyak pelengsengan yang model seperti itu.
dan untuk toilet duduk, mungkin toilet duduk tidak ada, tapi di ruangan itu belum memenuhi standar ukuran luasnya. Ya, seperti itu. Dan handle itu juga belum apa ya, misalnya ya, yang sudah ada yang belum untuk memenuhi standar yang untuk kursi roda, loket bicara untuk tunawicara dan JBI maupun papan informasi di daerah rawan bencana itu Jawa Tengah belum ada terjadinya data disabilitas, sehingga untuk menjadi hambatan dalam mendeteksi bila terjadi bencana di daerah tersebut. Minimnya media informasi bisa diakses oleh disabilitas ketika terjadi bencana. Mungkin di Jawa Tengah ini belum begitu apa ya untuk penanganan ancaman kebencanaan. Mungkin contohnya kalau di Klaten sendiri itu kita dari WDPB sudah melakukan pemetaan terutama desa maupun wilayah yang ancaman bencana tinggi. Contohnya di Lereng Merapi. Lereng Merapi itu kita dari WD sudah mendetek kelompok difabel. Kita mempunyai aplikasi Sifabel. Aplikasi Sifabel itu kita buka aplikasi itu kita sudah tahu titik rumah difabel itu, dan difabel itu pengguna alat bantu apa, jenis difabel itu sudah ada. Nanti aplikasi itu kita sudah sebarkan berkaitan dengan desa Paseduluran. Relawan penerima maupun relawan pengungsi itu sudah paham dengan adanya teman-teman disabilitas di titik itu. Jadi di saat ada harus pengungsi itu untuk teman-teman relawan tidak kebingungan lagi akan evakuasi, dan kita sudah sosialisasi maupun melakukan mitigasi dan simulasi. Kita sudah melakukan simulasi bagaimana cara evakuasi lintas disabilitas pakai kursi roda dan sebagainya, khususnya untuk teman-teman relawan non difabel sekitar 45 komunitas relawan difabel non difabel itu sudah paham bagaimana cara evakuasi lintas disabilitas. Mungkin yang pernah dilakukan ULDPB di Klaten seperti itu. Dan untuk untuk dinas yang kita libatkan, dinas PU, Bapeda, DPR, Depnaker, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas terkait yang berhubungan dari kebutuhan perusahaan maupun swasta, BUMN, BUMD, dan BWBD. PHRI. Oh ya, PHRI. Mungkin untuk hasil diskusi kelompok 2 yang lingkungan itu mungkin ada tambahan maupun koreksi. Terima kasih. Singkat, padat, Jelas. jelas. Kelompok lain sudah lemas juga. Sing blekak-blekuk dhewe apa? Bentar. Ekonomi Masih ada tambahan? Sebentar. Boleh dijelasin sedikit nggak tentang desa Paseduluran? Oh, Karena Desa tahu, tapi Paseduluran. mungkin yang lain Belum tahu ya. Sister Village itu kan? ya. Mungkin yang kita maksud Desa Paseduluran. Nah, itu desa Paseduluran itu yang memprogramkan BWBD itu untuk ancaman erosi Merapi. Nah, di Klaten kan ada 3 desa KRB 3.
antara yang paling barat itu Bali Rantai, Sidoarjo sama Tegalmoyo. Nah, itu kalau di Bali Rantai itu induknya tempat shelter pengungsi di tiga ya itu, dan yang tengah yang Sidoarjo itu di Demak Ijo, shelter Demak Ijo, dan yang ke Tegalmoyo itu di Menden, seperti itu. Dan kita ULD PB sudah bekerja sama dengan BPBD untuk menggabungkan desa Paseduran. Jadi teman-teman disabilitas di daerah KRB 3 itu setelah terbentuknya ULD, jadi tidak merasa kebingungan nanti di saat mengungsi itu kita harus di mana, mengungsi di mana. Itu kita tuliskan ke desa penerima seperti itu, dan kita berusaha semaksimal mungkin komunikasi dengan desa penerima untuk akses teman-teman desa yang mengungsi, teman-teman difabel yang mengungsi. Jadi untuk pengalaman 2010 itu sangat berharap untuk pengalamannya, biarlah nanti di saat pengungsi itu tidak terlantar jadi korban mungkin seperti itu. Dan kemarin kita sudah melakukan juga simulasi dengan desa Paseduran disabilitas. Kita melakukan di Kecamatan Manis Rendo seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan Mas Wasito tentang FASUM ya, fasilitas umum. Ini kan kita pecah jadi dua. Nah, FASUM yang dikelola oleh swasta seperti PHRI. Kalau dikelola oleh pemerintah sendiri kan PU kalau nggak salah itu memang sudah punya grand design tentang universal bangunan, itu sudah punya. Tapi kenyataannya ya seperti kita rasakan. Tapi saya juga ingin teman-teman kebencanaan ada penekanan Mas Wasito tentang manajemen bencana di FASUM. Contohnya retail itu kan sekarang mereka dipenuhi dengan barang sehingga tidak ada manajemen kebencanaan yang luas gitu. Itu Mas yang poin yang perlu ditambahkan juga. Dan swasta ya, FASUM yang dikelola pemerintah dan swasta. Oke. Soal pemakaman itu Mas. Perumahan, pemukiman, pemakaman. Kenapa pemakaman? Itu kan sudah ada PP 43 tuh. Perumahan, pemukiman, pemakaman. Dalam pemakaman gimana? Mas Wasito, pemakaman gimana? Iya, maksudnya transportasi masuk enggak? Transportasi masuk di sini ya. Masuk. Transportasi. Pemukiman pemakaman yang tadi apa? PP 43 berapa? Itu belum ada, yang saya maksud tadi Mbak, belum ada manajemen kebencanaan yang luas di dalam pemukiman, karena di situ kan sudah disebutkan PP 43 ya, kalau saya salah diingatkan tentang pemukiman, pemakaman, dan yang satu apa ya, saya lupa. Itu kan sudah ada penegasan di situ. Ya, sudah ada di situ tentang kebencanaan juga. Tapi yang sampai sekarang yang kita alami kan ketika terjadi banjir, evakuasi secara mandiri itu kan belum merata. Nah ini juga harus ada penegasan di situ Mas Wasito, saya kira. Tapi poinnya yang tolong jenengan, karena jenengan yang di PB. Oke. Tambah ini ya. FASUM perumahan pemukiman pengelolaan transportasi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang beralih kelompok. Ada versi Pak tadi sudah ada. Jomblo soalnya. Alat pendeteksi ini. Masih belum.
Pendetik ini. Ya, Ya, maksudnya pendetik. Dengan ekonomi inklusif ini, yang pertama yang harus kita lobby adalah disnaker, karena teman-teman difabel juga berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, gitu ya, pekerjaan yang layak ataupun bisa juga membuka usahanya sendiri. Oleh karena itu, selain disnaker, kita perlu melobi UMKM, karena itu untuk membangun jejaring dan juga menambah wawasan mengenai UMKM atau usaha mandiri dari teman-teman difabel itu sendiri. Nah, kemudian kita juga perlu melobi koperasi. Kenapa koperasi perlu kita lobi? Karena di masing-masing kelompok difabel pasti punya koperasi inklusif itu sendiri. Nah, terkait pengelolaan dana yang ada di koperasi inklusif pasti butuh pengetahuan gitu ya. Nah, makanya kita perlu melobi koperasi. Kemudian Disperindak ini berkaitan dengan produk-produk dari UMKM yang dikelola atau yang diusung oleh teman-teman difabel seperti itu. Nah, tapi kita juga punya kesenjangan-kesenjangan di lapangan. Yang pertama mengenai permodalan. Maksudnya seperti ini. Jadi penyandang disabilitas pelaku UMKM itu sejauh ini ya belum tahu gimana sih cara mengakses perihal modal yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sebenarnya yang jadi pertanyaan kita, di pemerintah itu ada nggak sih modal untuk teman-teman UMKM? Katanya ada, tapi kenapa kita nggak pernah dapat? Nah, di sini teman-teman difabel mungkin belum tahu informasinya gitu. Jadi akses informasinya masih minim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan mengenai pemasaran. Jadi kelompok difabel itu tidak tahu gimana sih caranya memasarkan, caranya mengenalkan produk-produk secara luas gitu. Kalau misalkan sejauh ini ya teman-teman difabel kalau misalkan punya produk, kalau nggak tahu strategi pemasarannya yang benar, dia ke lapangan jualan terus yang beli itu hanya sekedar belas kasihan gitu. Nah, tapi yang kami inginkan kita bisa mengenalkan produk kita lebih luas lagi. Makanya ini pemasaran terkendala. Selain itu, kita belum ada kolaborasi dengan pemerintah terkait atau dengan yang lebih ahli di bidang pemasaran nih untuk membantu memasarkan produk-produk kami gitu. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah SDM. Maksudnya begini, kualitas SDM kelompok difabel itu belum maksimal. Karena kenapa dikatakan belum maksimal? Karena sejauh ini kalau misalkan dari dinas atau mungkin dari swasta ngadain pelatihan, ya sudah pelatihan selesai di hari itu, terus nggak ada tindak lanjutnya, nggak ada pendampingannya. Oleh karena itu kan jadi skills teman-teman difabel nggak terlatih. Karena mau tanya ke siapa lagi, orang udah selesai di hari itu juga pelatihannya gitu. Nah, kemudian analisis kesenjangan berikutnya yang terakhir adalah mengenai data ragam difabel. Di sini teman-teman difabel itu kan berhak untuk mendapatkan pekerjaan, baik itu yang di industri ataupun melalui MKM itu. Nah, tapi masalahnya di sini belum terkumpul data yang lengkap, data yang kompleks mengenai apa sih keahlian dari teman-teman difabel itu sendiri gitu kan. Misalkan baik itu difabel ringan, difabel berat, itu belum ada data yang real. Jadinya kita juga kebingungan nih mau menyalurkan mereka di bidang-bidang apa biar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Itu. Kemudian kelompok basis yang akan kita organisir lebih masif lagi yaitu pelaku usaha mikro kelompok difabel. Karena misalkan nih contohnya teman difabel di sini dia punya keahlian cukur. Nah, kalau misalkan dia buka usaha sendiri, sehari mungkin bisa dapetin 5 orang. Tapi kalau misalkan kita usulkan untuk disnaker, ngadain pelatihan, atau mungkin dia punya modal, maka dia punya kesempatan untuk mengembangkan usaha cukurnya itu. Jadinya yang tadinya hanya 5 pelanggan, nanti bisa nambah pelanggan lain. Itu satu contoh. Nah, kemudian yang harus diorganisir berikutnya adalah koperasi inklusif. Karena koperasi inklusif itu berkaitan dengan modal. Kalau seandainya kita udah tahu asal-usul modal itu, berarti kan ada kemungkinan nih kita jadi tahu strateginya untuk mendapatkan modal itu. Tapi kalau modal itu udah sampai di kelompok itu terus gak dikelola dengan baik, juga sama saja. Ada uang tapi SDM-nya nggak ada, itu sama saja. Begitupun sebaliknya. Itu untuk ekonomi inklusif. Ada tambahan Pak? Sudah. Kenapa?
Gini, yang pertama itu data penyandang disabilitas yang spesifik, ya. Jadi tidak hanya meliputi ringan berat, tapi ragamnya netra, sensorik atas. Dua, karena bidang formal itu terkait dengan pendidikan, harus disertai dengan pendidikan. Itu contohnya, jadi spesifik. Selain keahlian dan dia butuh apa ketika dia bekerja, komputer bicara atau fasilitas apa yang dia butuhkan, klinik atau apa, sehingga yang penyedia jasa, penyedia demand itu tahu gitu loh apa yang harus disediakan. Terus yang kedua, saya coba mengusulkan sedikit solusi ya. Coba kita buat bersama konsep jaring aman UMKM disabilitas. Karena disabilitas itu terkadang juga nyari modal di bank, maka harus ada afirmasi juga tentang itu. Nah ini saya kok nggak tahu ada afirmasi itu seperti itu juga, ada afirmasi seperti itu juga enggak gitu loh. Ini saya kurang tahu di Jawa Tengah. Oke, makasih. Apakah ada yang tahu? Iya teman-teman, apakah ada yang tahu? Kemudahan di bank untuk disabilitas. Belum tahu. Belum ada yang tahu. Belum ada ya. Nah itu bisa dimasukkan di situ sehingga teman-teman bank ini dan pemerintah juga ngasih afirmasi gitu loh. Enggak kita disetarakan, mau kita nguripi awake dhewe kangelan apa mana harus nguripi bank seperti gitu. Belum ada yang khusus ke situ. Ya ada, tapi kan tetap direalisasi. Wong bank ora enggak gas masuk penting kan ono jaminane. Oh. Sebenarnya kemarin administrasi ini ya. BI itu sudah punya program-program itu, tapi ternyata belum tersosialisasi dengan baik. BI kemudian OJK itu juga sudah punya program-program untuk disabilitas gitu. Jadi mereka sudah punya aplikasi dan sebagainya. Tapi ternyata kemarin ketika diskusi dengan kami, mereka mengatakan sudah punya. Terus saya tanya, apakah ini sudah disosialisasikan kepada teman-teman difabel gitu, tapi ternyata mereka masih terbatas sehingga saya kira nanti kita bisa menyampaikan mungkin siapa yang dekat dengan BI barangkali nanti, karena kebetulan Ohana kan kita sedang menjalin di 7 provinsi ya, mungkin di 7 provinsi tambah formasi yang 6 provinsi ini nanti kita bisa komunikasikan dengan BI maupun yang lain atau bank yang lain. Saya kira kita bisa komunikasikan dengan yang lain bahwa ternyata UMKM yang dengan disabilitas itu sudah banyak. Bank yang lain di bawah BI. Ya, BI, makanya tadi BI sebetulnya sudah punya. Cuman kalau dari bank yang lain misalnya kita menghubungi Mandiri, mereka belum tahu kayak gitu loh. Jadi kita juga harus, kalaupun belum tahu kita konekkan gitu bahwa ternyata BI sebetulnya sudah ada program. Terima kasih Bu Nuni. Sudah? Bungkus? Bungkus. Tangan dulu untuk ekonomi. Saya pakai membantu. Coba untuk mengangkat ada 2 perspektif di sini, yaitu tentang politik dan peradilan. Untuk politik, kita coba merangkai satu persatu dari mulai target. Targetnya di sini ada KPUD, Parpol, Bawaslu, dan petugas KPPS. Jadi dari mulai tingkatan atas sampai ke bawah teknis. Yang kadang di atas sudah manis, di bawahnya terasa enak banget. Sepet. Seperti itu. Diskusi kami yaitu tadi tulisannya. Jadi yang untuk target yang memiliki struktur koordinasi penyelenggara pemilu serta parpol yang memiliki misi mencari kandidat wakil rakyat untuk mengoptimalkan profil agar berhati-hati dalam hak-hak difabel bisa berkelompok. Jadi di sini yang kita coba angkat yaitu bagaimana sih parpol bisa melirik caleg dari teman-teman difabel. Cuma kadang
ada poin-poin persyaratan ketika menjadi seorang calon legislatif harus sehat jasmani dan rohani. Itu masalahnya kadang-kadang. Karena pemahaman nggak sehat jasmani dan rohani, kita ini termasuk nggak sehat. Iya. Anakku nangis loh dengar kata-kata kayak gitu. Oh berarti ayahku nggak sehat jasmani dan rohani dong. Aljarno udah gitu kan. Nah itu yang mungkin harus kita perjuangkan ke depannya. Artinya bisa menerjemahkan pemahaman tentang sehat jasmani dan rohani itu seperti itu. Sementara kan kita cuma casing doang kan ya, casingnya doang yang berbeda kita. Oke, berikutnya dari dokumen kesenjangan. Difabel merasa enggan untuk mengikuti pesta demokrasi karena masih terdapat sarana dan prasarana yang belum akses. Artinya di tingkat bawah, itu tadi saya bilang, di tingkat atas KPU itu udah memberikan satu pemahaman tentang pemilu ini pemilu yang ramah untuk disabilitas. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang ketika seseorang mau masuk ke tempat TPS, banyak perjuangannya, banyak rasa mencemaskannya, seperti itu. Itu satu. Terus kedua, petugas KPPS masih belum memiliki perspektif disabilitas atau rasa sensitivitas terhadap difabel. Kadang-kadang mereka maksud hati mungkin baik, ingin menolong, kayak Misbahul, tapi main seret, tinggal ditarik aja tangannya, kan nggak gitu juga gitu loh. Itu nyotok aja nama. Nah seperti jadi rasa sensitivitas yang harus ditingkatkan lagi di tingkat bawah, khususnya ke petugas KPPS. Terus berikut, pemerintah setengah hati melibatkan difabel dalam proses persiapan pesta demokrasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring. Setengah hati atau tidak setengah hati, mungkin teman-teman yang bisa merasakan seperti itu. Kalau di sini enggak, pemerintah udah total kok kita. Tapi ketika kita masih merasakan ada hak-hak kita yang belum kita rasakan, kok masih ada kesenjangan ya. Nah itu. Jadi jawabannya tergantung daripada teman-teman. Kedua, kelompok basis. Nah ini kelompok basis, kelompok yang memiliki dokumentasi apa ini?